Pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian, terutama tadi paparan yang kami lihat cukup komprehensif, Pak. Termasuk dari video saja kami bisa melihat begitu banyak tantangan dan peluang yang perlu kita selesaikan bersama agar bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang Krakatau Steel yang selama ini menjadi tumpuan kita, menjadi industri baja kebanggaan kita, tapi hari ini perlu kita selamatkan bersama. Melihat dari apa yang jenengan sampaikan tadi bahwa salah satunya kalau dari video tadi menarik, ternyata industri baja kita, saya sempat berpikir kemarin, izin Pak, kemarin tuh kebetulan ada teman namanya Pak Budi, beliau ketua ISSC, beliau itu adalah pemilik dari Arta Geraha Andalan, punya ribuan karyawan, beliau fabrikasi baja yang biasa ngerjakan di bandara dan lain sebagainya, mengeluh pada kami Pak. Dan dia ingin RDP besok akan kami undang di sini dan kami temukan juga dengan KPPU, dengan Menteri Perdagangan juga yang isinya adalah teman-teman industri baja sekarang mereka punya tantangan bahwa sekarang ini di banyak pabrik-pabrik, di banyak fabrikasi pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia itu rata-rata Pak itu bajanya langsung impor dari China dan sudah setengah jadi. Nah, padahal selama ini pabrikan dari dalam negeri terutama yang dikelola oleh teman dari ESSC tadi, ketum ESSC tadi itu dengan adanya fabrikasi dalam negeri ada ribuan karyawan yang terserap untuk bekerja di sana. Tapi dengan hari ini bahkan kalau dengan cek di kawasan Cikarang dan sebagainya, pabrik-pabrik di sana sudah secara terbuka itu ngimpor baja dari China sudah setengah jadi, tinggal kayak Lego gitu tinggal pasang. Mungkin Pak Akbar Jan sudah lebih tahu soal itu begitu. Nah, maka sebenarnya tantangan soal baja ini bukan hanya di hulu tapi di hilir teman-teman di fabrikasi juga merasakan itu Pak. Maka kami juga pengen mendorong untuk teman-teman dari Krakatau Steel juga ikut membantu ekosistem kita ini bisa tetap terjaga Pak. Karena teman-teman yang saya tanya mereka itu juga ambil bajanya dari KS loh Pak. Dan teman-teman saya tanya kualitasnya KS dengan China, saya pikir karena kualitas Pak ya, maka saya tanya dari teman-teman, sebenarnya kualitas, kenapa Bapak ambil di KS? Saya tanya begitu, karena KS walaupun lebih mahal sedikit, tapi kualitasnya katanya lebih bagus. Nah, maka kami apresiasi harapan kami soal kualitas tadi dijaga Pak. Kemudian kalau menyambung ke video yang jenengan paparkan tadi, bahwa harga baja kita lebih mahal 20 hingga 25%, ya sebenarnya ini masih bisa nggak sih Pak? Karena begini, sekuat apapun negara kita memberikan proteksi terhadap industri baja dari luar untuk bisa masuk, selama di dalam kita tidak kompetitif, ya hukum ekonomi pasti mereka secara sembunyi-sembunyi akan impor baja juga begitu Pak. Nah, di tangan Pak Johan ini mungkin nggak sih harga baja kita bisa lebih efisien dan minimal sama dengan baja kita dari luar. Walaupun kami setuju dengan gagasan jenengan agar bagaimana pemerintah memperlakukan tarif impor baja 20%. Bahkan kalau kita benchmark tadi pagi saya coba baca-baca, ada kok negara yang sampai menerapkan 180% begitu. Nah, nanti saya cek sendiri itu negara mana. Artinya ya memang ini harus pemerintah harus ambil langkah tegas soal hal ini. Maka kami minta juga dalam kesempatan ini masukan dan rekomendasi dari Pak Dirut, apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk bisa memproteksi ini, Pak. Bapak jangan sungkan-sungkan, kami siap untuk membantu ini, karena ini dampaknya bukan hanya buat KS, Pak, tapi juga buat teman-teman yang bergerak di industri baja, juga bagi karyawan yang hidup di dalamnya. Bagaimana pemerintah kita sedang menggalang untuk adanya 19 juta tenaga kerja baru, tapi ternyata di industri baja ada ribuan orang yang terancam karena sekarang baja dari luar sudah sudah secara terang benderang mereka mengimpor baja jadi yang itu berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Nah, maka kapan-kapan kami ingin KS duduk di sini bersama juga Menperin, juga Menteri Perdagangan untuk kita cari solusi bersama, karena kalau lihat paparan sampean, memang kalau kami sebenarnya karena saya tidak pernah bergerak di industri ini sebelumnya, lihat paparan sampean yang 7 menit tadi hebat, yang bikin paparan tadi. Dari 7 menit tadi kita paham bahwa ternyata begitu besar dampak industri baja terhadap pembangunan kita. Bagaimana negara kita mau menyongsong Indonesia emas 2045 kalau industri baja kita aja tidak berdaulat. Karena ya kita kalau walaupun pembangunan dilakukan secara besar-besaran, tapi kalau kita tidak kompetitif, tidak bisa memproteksi industri dalam negeri, ya kita hanya akan jadi penonton terhadap proyek-proyek terhadap pembangunan yang ada di dalam negeri, Pak. Nah, kemudian soal
Oh, kami ingin tanya juga tadi di video Bapak menarik ada soal baja industri Pindad yang beliau memproduksi mobil mobil maung. Saya pengen tanya maung ini bajanya dari mana Pak? Itu dari Krakatau Steel nggak? Nah, nanti kami minta dijawab karena jangan-jangan BUMN kita juga tidak bisa mendukung sesama BUMN begitu. Nah, harapan kami ke depan perlu ada MOU khusus, perlu ada proteksi untuk bagaimana BUMN harganya semahal apapun dari KS dalam rangka untuk memproteksi agar KS bisa tetap berjalan ya harus wajib ngambil di Krakatau Steel begitu Pak. Nah, kemudian soal hutang. Nah, tadi menarik. Hutang KS sampai hari ini 1,7 miliar US dollar begitu. Itu kalau nggak salah seingat saya itu setelah adanya restrukturisasi bahkan Pak ya, masih sebesar itu begitu. Nah, kemudian yang kami tanyakan tadi disampaikan atas pertanyaan sahabat kami Mas Hakim kepada Direktur Keuangan, ternyata ke Bank BUMN ada 12 triliun rupiah. Nah, dari 12 triliun rupiah ini kira-kira roadmap-nya bisa terselesaikan kapan Pak? Kami tidak mau itu jadi kredit macet yang kemudian berdampak terhadap akselerasi dari BUMN, yang kemudian berdampak terhadap rakyat kita yang hari ini bertumpu terhadap BUMN. Kami ingin jawaban soal itu. Termasuk soal 500 juta US dollar yang akan diberikan oleh Danantara. Itu baru diajukan atau Danantara sudah mengapprove, Pak? Pak Direktur Keuangan itu sudah. Silakan Pak Direktur Keuangan. Baik Pak, sebelumnya maaf saya klarifikasi sedikit Pak. Ya. Tadi saya salah hitung karena buru-buru Pak. Oh, okay, Jadi total ke Bank Negara itu ada di 16 juta Pak. 16 juta. 16 triliun. Oh, luar biasa, lebih besar bahkan dari Ini saya belum biasa di Krakatau ini keren Pak, pakai dolar Pak utangnya. Oh, okay. Jadi kali-kaliannya agak terlambat. Yep. Kemudian untuk Danantara Pak, Danantara ini kami mengajukan 500 juta itu fungsinya dua, untuk modal kerja dan untuk penyehatan, untuk penyelamatan KS. Tapi berjalannya diskusi, kita fokus dulu di tahap 1 ini untuk modal kerja. Berapa nilainya modal? 250 juta. 250 juta. Ini akan kita pakai untuk mengaktifkan kembali mesin-mesin kami yang sempat tidak beroperasi di 2023 dan 2024 kemarin. Jadi ini yang sangat kami nantikan karena competitiveness-nya KS akan bangkit di sana. Tadi yang selisih harganya yang signifikan bisa kami tekan, bedanya insya Allah tidak jauh lagi. Oke, ini menarik Pak. Kami minta nanti ke depan ada roadmap dari 250 juta yang akan diberikan Danantara kepada jenengan ini sebenarnya dampaknya ke perusahaan apa? Termasuk tadi jenengan sampaikan bahwa akan ada angka yang lebih kompetitif terhadap penjualan KS itu memang dampaknya di mana? Kenapa kok bisa lebih kompetitif dengan adanya 250 juta tadi? Kenapa ini penting buat kami? Karena kami tidak mau bahwa uang yang sudah negara berikan lewat Danantara kepada KS akan menguap begitu saja. Karena banyak sekali Pak Akbar Johan di banyak BUMN yang setelah diberikan dana dari BUMN, baik itu bentuk PMN, pinjaman dan sebagainya, tetap begitu-begitu saja. Misalnya contohnya Garuda Indonesia dan sebagainya. Maka harapan kami ini tidak jadi beban sejarah bagi kepemimpinan Pak Johan yang kami dengar Pak Akbar Johan termasuk pemimpin yang cukup revolusioner untuk bagaimana membawa Krakatau Steel jauh lebih akseleratif ke depan begitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi disampaikan soal program 3 juta rumah termasuk MBG. Dari program 3 juta rumah yang sudah pemerintah inisiasi, bahkan kemarin kalau kita lihat Presiden Prabowo juga sudah meresmikan di Bogor. Nah, dari program 3 juta rumah yang sudah berjalan ini sebenarnya dampaknya terhadap Krakatau Steel seperti apa, Pak? Kami minta juga datanya, benar nggak ada korelasi antara pembangunan 3 juta rumah dengan Krakatau Steel? Jangan-jangan pembangunan yang ada juga sama, diam-diam impor dari China. Artinya ya nggak ada implikasinya buat rakyat atas pembangunan yang ada di Danantara begitu, yang ada di di perumahan 3 juta rumah ini begitu. Termasuk soal MBG. Nah, dari MBG dari sekian ribu dapur MBG yang dibangun, yang secara faktual memang ambil ke Krakatau Steel berapa dan dampak keuangannya bagi Krakatau Steel ada nggak sih dengan adanya program 3 juta rumah termasuk MBG dan sebagainya. Itu aja dari kami yang kami ingin tanyakan. Tapi sekali lagi Pak, kami mendukung setiap upaya dari Krakatau Steel untuk bisa bangkit kembali agar bagaimana ke depan kita bisa berdaulat di sektor baja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.